Yo, halo teman-teman semuanya ya. Jadi balik lagi di channel Big Bros. Jadi memang hari ini gue akan mengunboxing ya salah satu capture card, yaitu dari Escape ya 320 teman-teman. Dimana itu bisa digunakan untuk capturing mobile game ya. Jadi kalian main Mobile Legends di HP kalian dan beberapa game HP yang lainnya, ataupun juga main konsol seperti Nintendo, Xbox, PS, bahkan PS5 juga bisa. Jadi di video kali ini gue bukan unboxing dan langsung menunjukkan cara kalau misalkan capturing PS5 bahkan bisa ya, karena memang ini udah support 4K juga teman-teman ya. Cuman memang outputnya itu nanti di 1080p. Oke ya, jadi langsung aja ini ke unboxingnya teman-teman ya. Oke guys, jadi ini adalah Escape 320 nya ya. Ini untuk saya akan unboxing ya dengan pakai cutter ya. Jadi ini tampilan di belakangnya teman-teman ya. Untuk spesifikasinya kita bisa lihat untuk interface-nya ya, itu udah support USB 3.1 Gen 1 teman-teman ya. Kemudian untuk input dan outputnya itu HDMI 2.0. Kemudian audionya itu inputnya 3,5 mm teman-teman ya. Kemudian max pass through resolutionnya itu sampai 2K 60 fps bisa ya, HDR. Kemudian 1440p, 1080p. Kemudian max recording resolutionnya itu 1080, 120 Hz dan 2K 30 Hz. Kemudian support resolusinya itu 2K ya, 144 dan 1080. Kemudian yang paling kecil ya 720p ya. Kemudian video formatnya itu ada 3 macam juga ya teman-teman ya. Kemudian dimensinya ya tergolong kecil juga. Kemudian sistemnya itu minimalnya ya, untuk perekaman itu ada Intel Core i dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Dan RAM-nya pastikan 8GB ke atas lah teman-teman ya. Oke, jadi kita buka dulu boxnya ya. Di kiri kanan ini masih kesegel ya, benar-benar masih baru dibeli teman-teman ya. Nah, kemudian kita coba buka aja langsung. Nah, ini awal-awal itu langsung dapat buku ya, kayak buku panduan gitu lah ya teman-teman. Ini kertas putih buku panduan. Oke. Nah, itu ya teman, buku panduannya. Kemudian langsung ke barang utamanya ya, Escape-nya teman. Escape 320 nih. Ya, jadi ini menarik sekali nih ya, varian Escape yang menurut saya worth it sekali ya, dengan harga sekitar 1.300.000-an ya di marketplace ya. Udah dukung 4K ya dan lain sebagainya gitu ya, nggak merogoh kocek yang terlalu mahal. Nah, kemudian untuk di bagian atasnya ini ada untuk power dari USB Type-C ke USB 3.0 ke komputer kita. Kemudian ada audio ya, kemudian ada HDMI out dan HDMI in teman-teman. Nah ya, kemudian di sisi-sisi kiri kanan belakangnya nggak ada. Bagian bawahnya juga tadi kita bisa lihat itu ada pembuangan ya, pembuangan udara panas teman-teman dari bawah. Dan overall ini bahannya plastik ya by the way ya. Nah, kemudian di sini juga ada buku requirement ya, minimalnya spek PC kalian apa untuk bisa melakukan recording dengan lancar. Nah, kita buka lagi untuk bagian bawahnya. Nah, di sini ada beberapa kabel ya teman-teman, seperti USB Type-C to Type-C ya. Kemudian di sini ada USB Type-C to USB 3.0 ya untuk ke komputer ya. Kemudian yang terakhir ini ada headset adapter ya. Jadi ini headset ya teman-teman. Jadi kabel ini bisa menghubungkan ya dari jack audio yang tersedia di Escape ya, bisa dihubungkan ke headset ataupun mikrofon yang pengen kalian pakai gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian terakhir tinggal buku petunjuk lagi ya. Ini jadi tampilannya overallnya untuk si Escape 320. Oke guys, jadi langsung aja ya, tanpa berbasa-basi langsung kita coba nyalain aja. Nah, ini guys ya penampilan dari Escape 320 setelah dinyalain. Memang dia ada RGB ya teman-teman di sekitarannya di bagian bawah. Kemudian juga ini harus dinyalain dulu dengan cara ya, USB Type-C nya dicolokin dulu ke Escape-nya ya. Kemudian ya USB 3.0 itu dihubungkan ke komputer kalian. Nah, akhirnya menyala ya, itu untuk input powernya. Oke. Nah, kemudian untuk HDMI in, pastikan itu HDMI yang kalian colokan ya dari PS5 kalian ke Escape. Nah, itu colokinnya ke HDMI in. Kemudian HDMI out itu ya, kalian butuh juga kabel HDMI satu lagi, karena memang kan sayang sekali di Escape ini belum dikasih ya untuk kabel HDMI outnya ya. Kalian harus beli lagi satu. Kalian colokin itu, kemudian colokin lagi ke layar monitor kalian satu lagi. Nah, oke guys ya, jadi untuk colok-colokannya semuanya tadi sudah diinfokan ya. Jadi memang HDMI in, outnya itu udah ya. Kemudian juga output power dari si Escape 320 ini juga udah ya. Jadi hal selanjutnya lagi kita harus nyalain dulu untuk PS5 nya ya teman-teman ya. Jadi langsung aja nyalain ini ya, langsung nyala ke PS5 nya ya. PS5 di sebelah sini udah langsung nyala ya. Dan tentunya dihubungkan ke monitor satu lagi yang di sebelah sini nih. Oke,
teman-teman ya. Tunggu sampai menyala ya. Sip. Ya, udah nyala. Nah, kemudian teman-teman ya, yang perlu diperhatikan di sini ya, untuk di bagian OBS-nya, klik tanda plus, kemudian pilih yang namanya video capture ini, teman-teman. Nah, nanti tinggal kalian namain aja ya. Nah, berhubung tadi saya sudah, teman-teman ya, jadi ini saya setting dulu ya. Ini di properties ya. Pilihnya itu escape, teman-teman ya, escape. Nih bagian ini resolusi FPS-nya ini di custom aja, teman-teman ya. Ini mungkin saya akan gedein dulu sedikit ya, biar lebih jelas lagi, teman-teman ya. Ini kalian custom ya, harus pilih custom ya, jangan default. Resolusinya saya pilih 2K, teman-teman ya. Kemudian FPS-nya itu yang tertinggi, the highest FPS di sini 60. Video format saya pakai NV12 ya, teman-teman ya. Kemudian color space-nya, range-nya juga ini, teman-teman ya, saya pakai ya. Kemudian bagian bawahnya ini ya, untuk output desktop audio wave out, teman-teman ya. Kemudian bagian bawahnya ini use custom juga HDMI escape nih. Tinggal di OK-in aja udah keluar nih gambar. Kemudian pilih ke HDMI. Nah, enable HDCP-nya itu kalian bisa matikan, teman-teman ya, sampai nanti nggak error lagi, muncul gambar seperti ini ya. Soalnya tadi awal-awal saya coba itu error, teman-teman, error, nggak keluar gambar ya, tulisannya itu protected by HDCP. Nah, jadi HDCP-nya ini harus kalian matikan dulu. Ini kalau saya ya, kalau saya matiin, akhirnya gambarnya bisa muncul dengan lancar di OBS. Nah, jadi sekarang pun udah kerekam, teman-teman ya. Jadi suaranya juga udah keluar enak nih ya, teman-teman, dan lain sebagainya ya. Ya, teman-teman, jadi sudah tidak ada kendala sama sekali ya dalam mau merecord ya, ataupun mau live streaming game PS5 atau konsol lain, teman-teman ya, menggunakan Escape 320 ini ya. Oke guys, jadi saya akan cobain untuk hasil recordingnya bagaimana ya. Oke guys, jadi ini langsung ke gamenya ya, teman-teman. Jadi ini langsung ke gamenya, kita pengen lihat bagaimana hasilnya. Nanti kalian bisa komen juga ya, teman-teman, hasilnya ini bagus atau tidak ya. Karena kemarin saya coba iseng live itu nggak pakai game capture ini ya. Jadi langsung aja kita cobain, teman-teman ya. Ini continue aja ya. Kita main game Sifu by the way ya. Ya, jadi untuk warnanya bagaimana, ini nggak diedit apa-apa ya, nggak diubah apa-apa ya, teman-teman ya. Tuh, tampilannya atau warnanya ya, semuanya kecerahannya ini nggak diedit apa-apa ya. Jadi kalian bisa komen di kolom komentar ya guys ya, warnanya seperti apa ya. Jadi ini mungkin kedepannya masih bisa saya edit ya, seperti kontrasnya dinaikin, gambarnya dan lain sebagainya gitu ya, untuk warnanya, tesnya dan lain sebagainya. Nah, ini ya guys ya, di bagian configure video. Nah, ini bisa diedit. Nah, kalau misalkan ke default, nah defaultnya kan tadi seperti ini nih ya. Jadi saya tadi udah ganti untuk brightness-nya itu naikin ke 20, teman-teman. Nah, ya 20 lah ya. Kemudian untuk saturasinya ya naikin biar dia lebih warnanya lebih cerah lagi ya, di sekitar 131 lah ya, teman-teman ya. Nah guys, jadi seperti itu hasil recordingnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah oke? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Bye bye.